Assalamualaikum guys, aku mempunyai seorang kakek. Sekarang kakekku sudah berumur 80 tahun. Kakekku pernah bercerita kepada ibuku kalau dulu ketika kakekku masih muda, kakek pernah mempunyai teman seorang Dayak keharingan non-muslim. Orang Dayak ini pernah bercerita pada kakekku tentang pengalaman hidupnya. Dia bercerita orang Dayak ini membuat ladang jauh dari kampung. Pada suatu hari, orang Dayak ini mendengar suara anjing peliharaannya menggonggong tak jauh dari ladang. Orang Dayak ini hafal betul, jika kalau anjing peliharaannya ini menggonggong, pasti ada sesuatu di sana. Orang Dayak ini pun mendatangi arah suara anjingnya yang menggonggong. Perlahan-lahan, dia mengintip dari jauh ada apa sebenarnya di sana. Orang Dayak ini terperanjat kaget. Seekor ular sebesar batang kelapa berdiri dengan 4 kakinya. Ular itu mempunyai janggut dan tanduk. Matanya bercahaya laksana cermin. Ular itu cuma diam, tidak bergerak walaupun ular itu berhadapan dengan anjing yang menggonggong. Dalam hati, orang Dayak ini berpikir, bagaimana caranya dia mengusir ular besar itu. Sambil bersembunyi, orang ini merenung sejenak mencari akal. Akhirnya dia menemukan ide cemerlang. Dia pulang ke pondok di tengah ladang. Orang Dayak ini mengambil tembakau atau bahasa Dayak bakumpainya adalah timbaku Jawa. Gumpalan tembakau sebesar lutut orang dewasa dicelupkannya ke air supaya basah. Kemudian, tembakau basah itu diletakkan di ujung seonggak kayu panjang kira-kira 4 meter lebih. Lalu, dengan keadaan gemetaran, dia menjulurkan kayu dengan tembakau menuju arah si ular tambun. Dia berharap agar si ular itu mematuk tembakaunya dan dia mengalami keracunan dan usahanya berhasil. Ular tambun itu mematuk tembakau dan menelannya. Orang Dayak lari menjauh dan dari kejauhan sana dia mengintip apa yang akan terjadi selanjutnya. Belum sampai waktu setengah jam, si ular tambun pun keracunan. Tubuhnya gemeteran hebat dan tak lama kemudian tubuh besarnya pun roboh ke tanah. Tubuhnya tak bergerak lagi. Orang Dayak yakin kalau ular besar itu telah mati. Tapi dia takut untuk mendekati bangkai ular itu. Dia pulang ke pondok. Orang Dayak ini beristirahat sekedar untuk menghilangkan ketegangan dan trauma di hatinya. Karena pengalamannya barusan sungguh di luar dugaan. Dia seorang diri mampu melumpuhkan makhluk menakutkan hanya dengan menggunakan akal dan siasat. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Keesokan harinya, barulah orang Dayak itu memberikan diri mendatangi tempat di mana bangkai ular besar itu berada. Ular itu benar-benar udah mati, dan orang Dayak mengambil kuku dari ular besar. Kuku itu dibawa pulang ke kampung halamannya, dan kuku itu pula yang pernah dia perlihatkan kepada kakekku. Dia juga berkata pada kakekku, binatang ular itu kalau sudah terlalu tua umurnya, dia udah berubah wujud menjadi tambun. Tambun adalah bahasa daerah orang Dayak pedalaman, yang artinya adalah ular naga. Nah, selesai sudah ceritanya sampai di sini tentang kebenaran ceritanya ini. Hanya Allah yang tahu, karena kita juga mendapat kisah dari orang lain. Dan semoga orang itu berkata benar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.